Assalamualaikum sahabat muslim semuanya. Kisah sekelompok jin yang masuk Islam terjadi ketika Nabi dan para sahabat sedang melakukan perjalanan melalui sebuah pasar bernama Pasar Ukats. Ketika sampai di daerah yang disebut Tihamah, kemudian Nabi dan para sahabat berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika Nabi memimpin sholat subuh dengan membaca surat Ar-Rahman ayat 1-78 yang di dalamnya terdapat ayat yang berbunyi, "Maka nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan?" Ketika ayat itu dibacakan, ternyata ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, lalu mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak mengingkari nikmat-Mu sedikitpun. Segala puji hanya milik-Mu yang telah memberikan nikmat lahir dan batin kepada kami." Ketika Rasulullah dan para sahabat melaksanakan salat subuh di tempat tersebut, ternyata hal tersebut menyebabkan jin dihalang-halangi untuk mencuri berita dari langit. Ketika hendak naik ke surga, mereka kemudian dilempar oleh malaikat penjaga langit dan dikejar oleh bintang yang dilempar oleh malaikat penjaga. Mereka akhirnya gagal mencuri berita dari langit. Ketika kelompok jin ini kembali ke kaumnya dan menceritakan apa yang telah terjadi, mereka kemudian ditanyai oleh jin-jin kafir lainnya tentang alasan mengapa mereka dilarang menerima berita dari langit. Mereka lalu menjawab, "Kami dicegah mendapatkan berita dari langit dan kami bahkan dikejar oleh bintang-bintang." Petik 2. Lalu jin yang lain menimpali sambil berkata, "Tidak mungkin ada halangan apapun di antara kita mendengar berita dari langit. Pasti ada alasannya." Pemimpin jin kafir kemudian memerintahkan sekelompok jin untuk menyebar ke barat dan timur untuk menemukan penghalang. Ketika sekelompok jin kafir menyebar ke seluruh penjuru dunia, sebagian dari mereka mencapai daerah Tihamah, di mana Nabi dan para sahabat berhenti melakukan salat subuh. Para jin kafir mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi, lalu mereka berkata, "Demi Allah, pastilah ini yang menyebabkan kami terhalang untuk mendengar berita surga." Mereka justru sangat terkesan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang mereka dengar hingga menyatakan baiat mereka masuk Islam kepada Nabi. Sekelompok jin kembali ke kaumnya dan melaporkan apa yang mereka alami. Masyarakatnya langsung menerima dan meyakini ajaran yang dibawa. Peristiwa itu juga menjadi sebab diturunkannya surat Al-Jin ayat 1 yang memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad tentang peristiwa gaib yang terjadi di sekitarnya dan para sahabatnya saat itu. Firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 1 berbunyi, artinya, "Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya sekelompok jin tentang Al-Quran." Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan." Kisah sekelompok jin yang masuk Islam setelah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran terjadi di sebuah masjid yang terletak di Kampung Mala. Masjid tersebut sekarang disebut Masjid Al-Jin atau Masjid Al-Bayyah, karena di tempat itu sekelompok jin pernah berbaiat atau menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad agar beriman kepada Allah dan kitabnya. Disampaikannya sekelompok jin yang berbaiat kepada Nabi Muhammad juga tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 29-32, Allah berfirman, artinya, "Dan ingatlah, ketika kami datangkan ke hadapanmu sekelompok jin yang sedang mendengarkan Al-Quran, kemudian ketika mereka menghadiri pengajiannya, mereka berkata, diam mendengarkannya." Peringatan. Quran surat Al-Ahqaf ayat 29 artinya, mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menuntun kepada kebenaran dan jalan yang lurus." Quran surat Al-Ahqaf ayat 30. Artinya, hai kaum kami, terimalah panggilan orang-orang yang menyeru Allah dan beriman kepadanya, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskanmu dari pedih siksanya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 31. Artinya, dan barang siapa tidak menerima panggilan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan luput dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesalahan yang jelas. Quran surat Al-Ahqaf ayat 32. Wallahu a'lam.